Saudara-saudari, ibu bapak, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita merayakan Pesta Keluarga Kudus yang selalu dirayakan pada hari Minggu sesudah Oktav Natal. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Bacaan yang cukup panjang ini mengisahkan saat Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah. Karena menurut hukum Taurat Musa, setiap anak sulung adalah milik Allah. Dan sebagai gantinya, mereka membawa burung tekukur atau sepasang burung merpati untuk dipersembahkan di bait Allah. Pada saat mereka tiba di bait Allah yang terletak di kota Yerusalem, mereka ditemui dua pribadi yang boleh dikatakan mewakili orang-orang perjanjian lama. Kedua orang itu adalah Simeon dan Hana. Mereka orang-orang yang menanti-nanti kedatangan Sang Juru Selamat. Dan ketika mereka berjumpa dengan Maria dan Yusuf beserta bayi yang mereka gendong, mereka semua bersuka cita, mereka semua bergembira. Bahkan Simeon mengatakan, "Sekarang Tuhan, perkenankanlah hambamu ini pulang, sebab aku telah melihat keselamatan." Simeon rela untuk meninggalkan dunia ini karena telah melihat terang yang ilahi yang mendatangi umatnya. Dia bahkan juga mengatakan bahwa anak itu akan menjadi pemisah yang memperjelas isi pikiran banyak orang. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Pesta Keluarga Kudus ini mengajak kita merenungkan dua hal. Yang pertama, kita dipanggil dan diutus dari keluarga. Kita semua lahir dalam keluarga. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Pesta Keluarga Kudus ini mengajak kita merenungkan dua hal. Yang pertama, kita dipanggil dan diutus dari keluarga. Kita semua lahir dalam keluarga. Kita semua meninggalkan keluarga untuk menjalankan tugas perutusan kita. Dan Allah berkenan hadir di dunia melalui sebuah keluarga untuk kemudian mewujudkan rencana karya keselamatannya bagi dunia. Pada saat kita mengalami pandemi virus corona ini, kita semua diminta kembali ke dalam keluarga, bekerja dari rumah, dilarang meninggalkan rumah, lebih banyak
bersama dengan keluarga, lebih banyak berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Kenapa bisa demikian? Karena rupanya selama ini keluarga sudah mengalami banyak masalah. Semakin dunia modern, dampak yang terbesar pertama-tama ada di dalam keluarga. Kita mengalami penemuan alat komunikasi yang semakin canggih. Namun kita juga mengalami bahwa komunikasi kita di dalam keluarga tidak mengalami peningkatan. Bahkan banyak keluarga bercerai, banyak keluarga bermasalah justru karena alat-alat komunikasi yang ditemukan ini. Maka selama masa pandemi ini kita diajak untuk masuk kembali ke dalam keluarga kita masing-masing. Untuk apa saya berkeluarga? Untuk apa saya membangun keluarga? Bagaimana selama ini saya memperlakukan keluarga saya? Bagaimana selama ini saya menjadi anggota keluarga? Kontribusi apa yang saya berikan untuk keluarga saya? Bukan hanya kontribusi dalam arti materi. Kita kadang-kadang tenggelam dengan mengumpulkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya untuk keluarga. Namun ternyata keluarga kita terbengkelai karena kehadiran kita di dalam rumah kurang. Dan selama masa COVID ini, Tuhan menghendaki agar kita lebih fokus dengan keluarga kita. Kita lebih hadir di dalam keluarga kita. Dan kita mengalami penyertaan keluarga dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak sendirian. Hal yang kedua, Simeon mengatakan bahwa anak ini akan menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Pedang itu melukai. Tetapi yang dimaksud di sini nampaknya adalah kedatangan Yesus bukan untuk memilih-milih orang, tetapi untuk memilah-milah orang. Yesus datang untuk semua orang, tapi hanya orang-orang yang terbuka hatinya untuk membangun hidup damai. Beberapa waktu terakhir ini, dunia juga digoncang dengan ekstremisme-ekstremisme yang mengatasnamakan agama. Agama tidak membawa damai, tetapi justru menimbulkan ketakutan, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kecemasan. Dan kedatangan Yesus, Sang Raja Damai ini, untuk menguji apakah kita berpihak pada damai yang sesungguhnya atau damai yang menurut keinginan kita. Apakah damai itu dipaksakan dari kemauan kita sendiri atau memang damai itu dari Allah? Keluarga kudus masuk kota Yerusalem di mana ada bait Allah. Yerusalem bisa diterjemahkan sebagai kota damai, tapi juga bisa menjadi kota yang zalim. Yang datang ini adalah
Raja Damai. Dia ingin membangun kota damai. Maka oleh Simeon dikatakan bahwa anak ini nantinya akan memperjelas siapa-siapa orang yang berpihak pada kedamaian. Bukan kedamaian yang memaksa, tetapi kedamaian yang membuat semua orang bahagia. Inilah yang perlu kita renungkan pada perayaan Natal, pada pesta keluarga kudus ini. Kita diajak untuk kembali masuk ke dalam keluarga kita masing-masing, supaya dari sanalah kita membangun hidup yang damai, hidup yang sejahtera, hidup yang bahagia. Setiap anggota keluarga kita adalah teman, rekan, peziarahan hidup. Apapun perbedaannya, apapun beda keyakinannya, ataupun bahasa, budaya, suku, kita semua adalah peziarah di dunia ini yang berjalan bersama-sama menuju Sang Raja Damai. Semoga kita semua, mulai dari keluarga kita, sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang membawa damai, karena kita dikunjungi oleh Allah yang adalah Sang Raja Damai. Sekali lagi, selamat Natal, selamat menyambut Sang Emmanuel, Tuhan yang menyertai perjalanan ziarah kita, supaya kita mengalami damai dan sukacita. Tuhan memberkati kita.